selama ini kita di Platnas ya, sama di Platnas gitu. Ya, jadi setelah saya pikir-pikir bahwa apa sih kalau orang masuk Platnas itu, karena ada permintaan Kemenpora untuk melaporkan kondisi atlet yang sedang masuk Platnas itu. Betul. Di dalam periode tertentu seperti per 6 bulan, 3 bulan akan dipertanyakan memang Kemenpora itu sampai di mana atlet yang kamu latih. Nah, mereka tidak akan selalu berada tiap hari di lapangan, tapi mereka minta data-data. Dan hal ini dilakukanlah tes-tes oleh para pelatih, bahkan dari pelatih yang ada tidak sanggup mendatangkan ahli-ahli seperti Master Budini. Master Budini yang memang spesialisnya melakukan tes-tes untuk mendapatkan kualitas aktual yang terjadi pada si atlet di waktu itu. Nah, kita akan melihat apa sih yang dilakukan di tes untuk mendapatkan data aktual kondisi atlet sehingga dia itu layak untuk diteruskan latihannya. Oke, mungkin saya akan flashback terlebih dahulu ya. Jadi dulu waktu saya lagi belajar ilmu kepelatihan ini, kebetulan mentor saya itu orang-orang yang udah di Platnas duluan di tahun 2006-2005 itu udah pegang Platnas, dan di situ ada program namanya PAL. Nah, ada PAL, ada Prima dilanjutkan. Nah itu ada pimpinannya itu Pak Ahmad Sucipto, pensiunan Jenderal Bintang Angkatan Laut. Jabatan tertinggi Angkatan Laut. Nah beliau itulah yang mulai menggencarkan bagaimana sport science itu berjalan, karena beliau itu orangnya yang visioner ke depan. Dia pengennya punya olahraga itu Indonesia di kayak di mata-mata dunia itu wah gitu. Jadi berjuang dengan olahraga karena beliau udah pensiun. Nah di situ ada langsung aja ke senior saya yang mengajarkan saya yang sekarang buka PPFI itu, Perkumpulan Pelatih Fisik Indonesia. Nah disitulah saya banyak belajar. Nah di situ saya diajarin, kita merumuskan bagaimana menyusun baterai tes. Dulu saya waktu kuliah pernah dapat baterai tes ya, namanya itu baterai tes. Jadi kita bisa nyusun parameter tes, terus validitasnya kita bisa uji. Namun, nah ketika saya ketemu si expert ini, ternyata kita ngumpul jadi satu. Terus yang ideal tuh seperti apa? Pusat yang bagus tuh yang seperti apa? Yang ini seperti apa? Nah kebetulan saya dapat gurunya itu atau mentor saya orang-orang hebat di zamannya. Ada yang sampai sekarang yang masih jadi dosen, itu yang Master of Unifikasi. Jadi dia mengambil teknik unifikasi dari olahraga bela diri Aikido, bagaimana si posisi dia sehingga dia mampu mengeluarkan tenaga sebagus-bagusnya, semaksimal mungkin. Dan dia tuh juaranya atletik di tahunnya dulu. Nah ada senior saya yang ngajarin saya juga itu. Nah disitulah kita ngumpul terus membuat satu ramuan nih, standarisasi tes. Kemudian sebelumnya mereka juga udah membuat itu di Platnas di periode di program Indonesia PAL itu, terus ada Indonesia. Nah dari situ ya kita ngumpul lagi pertama kali saya dengan tim itu dan pasukan itu, kita membuat program di Sumatera Selatan. Dan disitulah kita mulai menyusun satu baterai tes seperti apa sih. Nah, kemudian kita ada pengelompokan mulai dari apa sih yang dibutuhkan. Kalau di perkuliahan itu ada kurang lebih 11 komponen biomotorik dalam manusia yang bisa dikembangkan. Salah satunya ada kayak strength, endurance, yang orang-orang awam bisa punya, speed, agility, weakness, itu udah berbeda-beda semua ya. Kalau di total itu kurang lebih ada reaction time, ada yang lain-lain lah. Nah untuk hari ini kita akan fokuskan dulu, kita akan membahas tentang si strength. Strength sendiri itu pun kita dari strength itu kita bisa kelompokkan menjadi 3 lagi, kita pecah lagi. Yang pertama tentang muscular endurance, kan daya tahan otot. Nah, kenapa daya tahan otot ini salah satu fondasi. Kita akan menaikkan strength orang itu sampai 3 kali berat badan atau 4 kali bahkan itu 4 jauh 4 tinggi. Itu kan harus punya dasar yang bagus, ya kan? Kalau kita nggak punya dasar daya tahan yang otot yang bagus, bagaimana kita mau menaikin si strength-nya itu? Ibaratnya Jadi gini, kemarin itu tempat juga pengalaman kita melakukan Platnas, itu sempat kita atlet-atlet yang masuk Platnas itu sampai begitu dites sama Master Budi, ada yang nggak lulus
satu push up aja nggak bisa, nggak dihitung sebagai apa ya, full range of motionnya bener gitu. Nah makanya itu menjadi pertanyaan saya, oh ternyata memang ada fondasi-fondasi yang tidak bisa dilewat secara sainsnya. Betul. Kalau itu tidak bisa dilakukan, istilahnya apa ya, kamu mau latihan bagaimanapun bentuknya, berjam-jam bagaimanapun, hasilnya akan terjadi kekacauan di ujungnya. Karena ya bukannya dibilang apa, sia-sia latihan kamu karena fondasi kamu tidak benar gitu. Tidak benar Ya itu. Nah kembali lagi tadi ke tentang basicnya ya. Jadi setelah kita ramu, kita ketemulah, oh iya kalau push up itu berarti badannya harus rata dong ya kan, karena fokusnya di bagian upper ya kan. Nah kalau misalnya kita contohkan gini deh, push up dengan gerakan yang ringan, ini lebih ringan nggak? Atau ini lebih ringan? Nah justru inti dari push up itu sendiri nggak dapat, makanya kita harus bikin bener-bener idealis atau standarisasi push up itu lurus rata. Nah apalagi terutama untuk atlet itu, karena kita akan bangunannya akan lebih tinggi ibaratnya. Nah makanya kita akan ambil tesnya itu benar-benar yang standar tes yang ideal dan valid. Bagaimana menentukan valid? Ya tentunya gerakannya kita harus kasih tahu instruksi dari awal dan harus benar. Misalnya contoh push up ya, kita misalnya kalau di muscle endurance itu kita bisa ambil upper, lower, sama middle body, karena kita body kita bagi jadi 3 bagian. Yang contoh ya sederhana push up bagian upper lah ya, upper ya. Posisinya adalah posisinya adalah rata, mulai dari bawah, pandangan ke bawah, kepala juga rata, ya kan? Pas naik ke atas harus rata. Oke. Kalau misalnya dia agak naik sedikit, ini ada perubahan apa namanya, berat badan juga berubah gitu, atau dia akan mendahulukan pinggangnya. Ini ada perubahan. Betul. Yang dimana itu juga nggak efektif gerakannya, gitu. Sehingga ketika dia masuk ke tekniknya pun juga akan terjadi perubahan dan nggak efektif. Itu akan menjadi kebiasaan. Makanya harus dibenerin dari awal. Pukulannya juga akan nggak maksimal. Nah, kalau kita lihat lanjut untuk bench press-nya, pasti juga nggak akan maksimal. Kita push-up-nya aja nggak benar. Jadi fondasi dasarnya harus dibenerin. Kenapa kita mengetahui? Nah, si anak ini ternyata di muscular endurance bagian uppernya kurang. Jadi kita si pelatih juga akan bisa benerin, kontrol. Oh dia yang harus dibenerin gini. Karena mungkin dia punya sisi positifnya banyak, tapi ada yang minus yang harus ditambahin dari bagian upper. Terus misalnya di sit up, lanjut kita ke sit up ya. Sit up juga posisinya kan rapi, posisi kaki rapi seperti ini, cuma dari bawah. Ini full benar-benar yang bekerja adalah abdominal, otot perut, benar-benar maksimal, gitu. Semua nggak ikut kerja, karena memang kita tujuannya pengen mengetahui middle core-nya, gitu. Jadi nggak sia-sia. Kalau cuma asal ya Pak, ini yang nggak dapat, kita nggak dapat validnya hasilnya itu, makanya kita harus strict di tes, gitu. Begitupun squat ya. Kalau kita full squat, kalau orang Asia kita bisa pakai full squat ya. Karena apa? Kita lihat kebiasaan mereka punya toilet duduk segala macam. Kalau kita lihat full squat juga berat untuk mereka. Tapi kalau untuk Asia full squat juga nggak masalah. Ini natural kok gerakannya. Iya, dan ini nggak pakai beban, jadi nggak akan, wah kalau full squat akan cedera, enggak. Gitu, karena udah terbiasa dikecil begini. Ini natural loh gerakannya, nggak yang dibuat-buat. Ini kalau kita suruh begini kayak dibuat-buat. Gitu. Nah, makanya itu kenapa ini apa ya, sangat bersatu frekuensi dengan saya. Karena saya itu seperti diketahui, saya itu kan sekarang sudah berapa lama ini menggeluti bodybuilding. Kenapa? Karena saya ingin tahu bagaimana sih teori atau ilmunya untuk membangun otot itu secara benar. Karena ternyata ada tekniknya untuk bangun otot. Tidak sekedar angkat tahu tuh jadi nggak bisa. Jadi bentuk itu nggak mungkin kan. Jadi itu dibilang tadi, kalau kamu melakukan fondasi push up aja udah kepala duluan di atas terus turun begini. Nah, itu nanti akan berkorelasi dengan waktu kamu pukul. Sedangkan waktu kita melakukan contohnya kickboxing ya, kita kan harus seperti ini kan.
Berarti kalau pusatnya seperti itu, dan ujungnya kita melakukan seperti itu. Nah, Apa benar seperti ini? Nggak kan salah kan? Karena kickboxing nggak bisa begitu. Kamu seandainya kombinasi yang keluar tidak akan sempurna. Sedangkan kita harus melakukan hal seperti itu. Nah itu full, berarti ya kan apa yang dilakukan untuk melakukan fondasi ke latihan dasar fondasi tadi push up tadi gitu loh. Itu yang menurut saya kita satu frekuensi, jadi ilmunya nyambung. Terus apa? Oke, seperti itu. Kita lanjut kalau masalah strength ya. Strength juga sama kan. Kalau mungkin kalian lebih tahu bagaimana cara melakukan bench press yang benar. Nah, tapi metode pengambilan maksimal strength-nya kita bisa ngambil dari mana referensinya ya. RM itu gimana, tapi gerakannya bener-bener yang sama kayak tadi, kayak push up. Gerakannya push-nya juga ini juga bener-bener nempel sini. Push maksimal, bukan yang udah dinilai enggak seperti itu. Begitupun yang lain-lain. Jadi benar-benar kita kalau ngetes bukan asal cara kita baca bukunya, begini caranya. Enggak. Kalau dia nggak pernah melakukan atau nggak pernah praktek langsung dengan temen-temennya, mohon maaf, pelatih kalau dulu nggak pernah main gym, nggak pernah lari, nggak pernah ini, dia teorinya segudang juga nggak akan maksimal karena dia nggak tahu yang benar. Betul, bahkan yang lebih bosan ini apa sih yang kecil yang kita nggak tahu. Nah itu butuh proses loh, dan kita butuh apa ya istilahnya, sekarang keponya lebih banyak, namun kita punya dasar konsep berpikirnya harusnya seperti apa gitu. Mungkin kita hari ini kita baru bahas tentang si endurance ya, nanti kita kedepannya kita akan bahas tentang si strength-nya. Kebetulan di sini kan ada latihnya ya kan, kita coba praktek langsung. Kemudian kita bahas tentang speed, bagaimana sih speed ngetesnya juga, cara ambilnya, cara pengambilan itu nggak mudah. Kebetulan saya dulu dapat mentornya tuh mentor orang hebat, yaitu saya ngambil stopwatch pun ada tekniknya, dan itu yang ngajarin anak atletik. Nggak semudah itu ternyata. Nah kalau kita melihat di daerah itu, wah ada tes nih, seakan-akan ini datanya gini-gini. Paling enggak pertanyaannya, mungkin di sana dia hasilnya bagus, coba kita yang itu validasi. Kebetulan saya waktu itu pernah ngambil tes mau berangkat olimpiade ya, sekelas Abah Nasution, penang siapa, Glenn, Victor, kayak gitu. Terus si yang angkat berat itu Eko ya. Nah ternyata bukan saya bukan saya merendahkan kemampuan mereka, tapi mereka ketika mendapatkan perilakuan yang disiplin kayak gitu, mereka pun kaget selevel itu. Bahkan kayak Mas Eko itu bukan orang sembarangan, dia kan juara olimpiade segala macam, dan dia ternyata nggak bisa sit up sama sekali. Jadi ketika sit up ya mungkin karena memang kebutuhan dari cabang itu ya, jadi cuma gini-gini aja, gini. Nah dia bukan saya menyalahkan, dia nggak bisa push up tetap juara dunia, bukan masalah di situ, tapi ternyata cabang ini nggak perlu item tes ini, ada item tes yang lebih penting yang kita butuh. Yang pasti paling kita tahu standarisasi tes kayak gimana, bukan asal ngambil ini tes udah saya suruh push up udah dihitung 1, 2, 3, 4, enggak kayak gitu. Jadi maksudnya Master Budi ini gini, apapun teori di belakangnya sudah benar, tetapi kalau orang yang di belakang teori itu melakukan tes itu tidak juga memadai, mencukupi pengalamannya untuk mengambil tes itu, maka kadang-kadang angka yang didapat untuk menilai si atlet pun bisa saru atau bisa salah gitu. Jadi memang kita perlu juga menseleksi untuk mendapatkan benar-benar angka yang benar terhadap seorang atlet. Apakah dia level keatletannya sampai di mana untuk tingkat pelatnas dan sebagainya. Contohnya gini, maksud saya mobil bisa sama cepatnya, mobil umpamanya Lamborghini bisa sama kuatnya 2, tapi siapa yang menyupir itu menentukan sekali. Benar. Si paling pengalaman mana nih yang lebih pengalaman gitu loh. Jadi maksudnya hasilnya akan berbeda. Itu maksudnya. Ya. Oke, kita langsung aja ke praktek. Garis besarnya tadi, jadi bahwa pada saat kita pelatnas itu masuk dalam 6 bulan kita akan dimintakan ke Menpora untuk melaporkan angka atau apa namanya? Iya, perkembangan si atlet dengan dalam bentuk angka.
Nah itu yang tes apa yang dilakukan. Nah, tadi Mas Teguh bilang ada dua yang dipecah, physical sama teknik. Conditioning, kondisi itu bentuk pelatihan. Jadi secara keseluruhan pasti kalau secara fisik itu kita mengacunya adalah ke komponen biomotorik. Komponen biomotorik itu ya ada yang di sini kita speed, strength, endurance. Ya, yang pokok utama itu sih ya. Karena yang lainnya itu antara ada gabungan-gabungan. Ya gitu, kayak flexibility masuk di dalamnya. Terus banyak, artinya kurang lebih ada 9. Nanti kita akan kemarin saya lihat pelatnas itu saya ingat banget kita ada dua yang paling besar, Iya, 1RM. Itu di 1RM masuknya strength. untuk masuknya di strength sama yang conditioning itu. Nah, yang core itu masuk strength juga. masuk strength juga. Iya, masuk strength. Core Tahan otot itu. kalau iya daya tahan otot itu kalau kita kan bagi. Oh iya, sama satu lagi yang jump itu ya, speed ya. Nah, itu power. Oh itu power juga. Jadi ada power juga, power tungkai sama power upper juga. Kita akan selalu membagi per partnya bagian-bagian tubuh kita. Oke, apa dulu deh? Tes apa dulu? Kita coba muscular endurance dulu ya. Muscular endurance itu melakukan push, yang paling simpel itu push up, sit up, sama squat tadi. Ya. Itu mewakili upper, middle, sama lower. Ya. Nah, karena waktunya 1 menit, Ya. ya kan, 1 menit itu udah masuk ke endurance kalau kita lihat dari sistem energi manusia. Nah, di 1 menit ini kita targetnya nggak mungkin 60. Kalau 60, Satu detik, satu detik satu kali, dan itu kemungkinan kecil. Kalaupun bisa ya bagus lah. Ya, Tapi, profesional. tapi targetnya dia di angka 56. Oke. Nah, di angka 56 itu gerakannya harus benar. Benar dan Misalnya kita coba satu besar. ya, contohin aja ya, Ya. 2 kali aja. Nanti posisinya, Mundur sedikit Mas atau miring. nah posisinya ada rata seperti ini ya. Dagunya Dan dagu rata, ikutin aja naturalnya kondisi pandangan ke bawah. Oke. Nah, kita akan coba melakukan 10 kali gerakan yang benar. 3, 2, 1, mulai. 2, full. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ke atasnya full, ke bawahnya full. Ya. Jadi kita dapat benar-benar otot yang bekerja, otot yang kita ingin dapatkan di situ. Gitu. Jadi full. oke. Ya. Siap. Sekarang yang Berikut masing-masing muscular endurance bagian middle, itu sit up, abdominal. Ini kaki rata seperti ini ditekuk. Ini nggak boleh keangkat ya. Kalau keangkat nggak dihitung. Semua dari bawah. Seperti ini. Lutut melewati. Ini siku melewati lutut. Ya. Ya kan? 1, 2, 3. Oke, cukup. Nah, tangan ini tidak membantu apa-apa. Kadang ada yang melakukannya seperti itu. Ya. Ini lebih ringan, itu nggak boleh. Nggak boleh karena Dia benar-benar otot lain membantu bekerja. Nggak bisa. Sehingga otot yang kita mau dapat nggak dapat. Betul. Iya gitu. Kita mau ngukur otot core tengahnya nih, middle core-nya. Jadi jangan dibantu dengan otot lain. Ya, squat juga gitu. Boleh squat. Boleh tangan ke depan, boleh silang. Tangan ke depan hanya untuk balance ya. Jadi aman-aman aja sih. Akar fokusnya tetap di kaki. Tapi lebih ini juga boleh. Ini hanya untuk penyeimbang. Jadi pantat minimal sejajar dengan lutut. Nah, iya. Ini full ya. Terus kaki selebar bahu, Kaki selebar bahu. relax posisinya. Ini sangat natural sih. Gak masalah bubuk. Nggak masalah. Ini agak sih. Oke. Seperti itu kalau melakukan. Habis 3 itu baru kita melakukan yang core. Yang lain, ya, karena ini nggak bisa langsung kita melakukannya sama-sama nggak. Kita harus tahu jeda-jedanya juga. Dan yang pasti, kalau mau lebih valid lagi, kita harus lihat suhu hari ini, kita tesnya jam berapa, kita tes periodik berikutnya, kita waktu yang sama, dan kurang lebih yang waktu yang sama. Karena itu berpengaruh walaupun sekian persen. Berubah ya. Jadi maksudnya tadi kita melakukan push up supaya kita dapat lakukan middle pull yang benar, kita harus nunggu dia relax. Restnya juga kita hitung. Minimal restnya 2 menit. Minimal kalau kita mau ambil dengan jarak waktu yang kita terbatas, kita ganti-ganti aja. Oh kalau tadi push up,
kita ganti dulu sit up, ganti squat, ganti lagi. Nggak bisa langsung core hari itu, langsung core. Mungkin kita pindahin dulu ke power. Misalnya kita ambil triple hop jump atau standing pro jump gitu. Nah, tes itu boleh. Kita akan bahas di sesi berikutnya. Ada standing pro jump. Ini kita nggak butuh banyak alat, hanya meteran. Jadi kita bisa melakukan tes ini nggak harus pakai alat. Stopwatch nggak ada, pakai handphone. Sementara nggak apa-apa. Yang penting gerakannya bener dulu. Gitu. Jadi kita idealis dengan gerakan dulu. Sama kayak di teknik, harus bener dulu gerakannya. Baru dikasih kombinasi. Makanya di persiapan umum itu kita butuh gerakan yang bener dulu. Kita nggak mau buru-buru. Wah ini kayaknya udah anak-anak udah bosan. Kita sparingin aja kita ini enggak. Kita butuh gerakannya bener dulu. Dia tahu gerakan yang bener. Sehingga kalau itu udah jadi otomatisasi, kita baru kasih combo, kasih apa. Kemarin saya ingat digabung nama core Yang 12 sampai 12 itu. boleh, tapi kan restnya dipanjangin. Ada Tapi rest. menurut saya poin saya nanya setelah melakukan kemarin supaya bisa mendapatkan yang kita sudah Maksimal 30 menit minimal. Ya. Oh, Itu kan kita kalau punya waktu kan. Kadang kita juga tahu kalau atlet kita, oh dia udah mampu nih. Karena kita misalnya kita udah megang dia lama. Kalau di pelatih saya udah tahu dia habis ini kita kasih kayak gini. perlu nggak kira-kira masih waktu kita mau tes dia supaya kita tahu kondisi dia puncak, kita tes dulu nadinya. Denyut nadi itu kita tes untuk mengetahui kesiapan syarat jantungnya. Jadi itu bagian dari prinsip latihan. Jadi prinsip latihan itu ada pemanasannya. Nah di pemanasan itulah salah satu tujuannya untuk meningkatkan heart rate itu. Iya, jadi waktu Dan kamu mau tes kan biasanya mereka harus pemanasan. Pemanasan dulu kamu. Iya kasih pemanasan yang pemanasan itu kita boleh dipandu. Tapi kalau saya sih lebih suka biarin dia relax dulu melakukan pemanasan itu ya kan. Jadi oke. Kita cek dulu nadinya cukup. Tapi kalau untuk si tes tadi nggak perlu nggak perlu urusan nadi tinggi karena strength kan nggak perlu. Yang pasti dia udah kita lihat udah siap. Jadi nadi atlet yang udah elit itu kan naikin nadi susah ya. Jadi kita kalau menunggu dia sampai nadinya 120 130 kayaknya lama. Tapi kalau emang pemula sih gampang. Iya, tapi kalau udah otomatisnya tinggi, suruh pemanasan juga untuk naikin nadi susah. Iya, Tapi kalau habis secara suhu tubuhnya udah mulai naik, kan salah satunya pengen tahu suhu tubuhnya naik. Salah satu tujuan pemanasan, terus meningkatkan si apa namanya jantungnya ya. Sama itu nih, masa kasih contoh yang core, yang 12 core itu. Oh, core 12 level ya? Ya, Core 12 jadi level ini itu. ada tes satu lagi ya. Itu ada 12 level ya core. Masih berhubungan dengan strength sih ya, tapi yang fokusnya adalah otot bagian dalam ya, yang di lebih dekat dengan tulang lah. Ya. Jadi ada 12. Yang pertama adalah plank biasa. Ini diambil ini selama 30 detik. 30 detik seperti ini yang pertama. Dua, Yang kedua 15 diangkat detik, angkat kanan tangannya, kiri. tahan Iya, satu, kanan kiri. angkat kanan, kajian angkat kiri, 30 Ya, 30 detik. masing-masing 15. Itu tes Kaki ketiga. Terus kaki angkat 30 detik. 15. Eh, 15. Ini 15 lagi. Ya, 15 detik. Nah, ini juga 15 core. 15 lagi. 15 detik. Ini baru 30 detik. Oh, oke. Tapi 15. kembali yang tadi Mas, yang tadi. Nah, ini di sini yang poin-poin kita perhatikan adalah ini kan kepala, ini rata. Kalau dia miring sedikit badan kayak diangkat tangan satu, angkat tangan satu, dia miring goyang gini, ini harus kita perbaiki. Perbaiki. Kalau dia masih juga tidak bisa lurus, berarti kita Kita stop. Levelnya sampai di situ aja. Ya. Nah, terus tadi miring Miring, udah berapa tuh? ini 30. 2 3 4 5 6. Udah lebih ya. Iya, udah 8. Dua. Nih, 1, 2, 2 angkat kanan, 3 angkat kiri, 4, 4 kaki kiri, 5, 5 kan, 6, kanan itu 7, sama kaki, 8, 8, 9, 9, 10, 11, 11. akhir. 30 detik lagi 12. Oh, Iya. ini terakhir penutup dan terakhir sama. Iya. Yang pertama 15. Iya, yang plank itu 30 sama yang side plank itu.
Pokoknya yang namanya pertama ini, plank. yang pertama ada begini juga kan? Yang pertama ini 30 juga. 30 oh, oke. Jadi totalnya 4 menit. Kalau ada 4 menit. Seperti itu. Totalnya 4 menit. Capek juga ya, jangan sampai nanti kita Ya. Jadi nanti ketahuan pada saat dia di level keberapa dia akan berhenti karena dia tidak kuat untuk menahan core sehingga kelihatan otot itu lemah. Tapi sebenarnya kuncinya di core 12 level ini itu di level 2 sama 3. Oh, Di level 2 sama 3 itu yang rawan goyang. Itu paling berat. Kalau udah bisa ngelewatin 2 sama 3 itu atlet untuk itu lebih mudah. Coba mas. 1-2 itu karena cuma tangan aja loh. ya. Tapi kalau udah tangan sama kaki cross gini, ini ringan. Karena dia Tuh, bisa balance kan? Iya. Tapi kalau ini goyang langsung miring. Suruh lurusin agak susah. Gitu. Tapi kebetulan dulu yang kita ada yang bagus-bagus juga ya. ada yang Kan? sampai 12. Ada. Bagus memang benar-benar dia kemampuannya bagus kayak Ya, Samri, Samri, Brian, Bona. Bona itu bagus-bagus. Tes berikut adalah setelah ini kita lakukan 1RM. ya. 1RM. 1RM itu kita cari power di yang Strength-nya. tiga strength tadi. Itu kita biasa lakukan squat, bench press, Beres jadi sama deadlift. Itu aja. otot-otot besar ya. 1RM itu teorinya adalah melakukan paling banyak 12. dengan berat badan. Enggak, jadi kita tanya dulu si atlet berat badannya terakhir bench press-nya berapa misalnya. Oh saya kemarin kuat 100, oke berapa kali misalnya. Saya 100-nya 15 kali 4 set. Nanti kita tambahin 110, 120 ya misalnya kan. 120 oke, angkat. Kalau kuat kira-kira kamu coba dulu kuat lebih dari 12, berarti kita akan tambah lagi. Karena kita udah tinggal masukin rumus. Sekarang rumusnya udah banyak 1RM. Gitu. Jadi kita cuma 1 kali kan. 1 kali itu idealnya, tapi kurang efektif. Kenapa? Iya, Jadi betul. karena dia harus ulang-ulang berapa kali. Iya. Tapi kalau misalnya ini kuat berapa kali? Ini kayaknya paling saya 5 sampai 10 coba. Habisin ya. Dia akan kuat. Wah, sampai bener-bener yang titik habis banget. Nah, dapat nih berapa? 7 misalnya. 7 kali 200. Udah dapat nih. Kita tinggal masukin rumus, kita googling aja rumus 1RM, muncul tuh kita masukin dia keluar nih. Bahkan minimal rata-rata angkatan pun keluar berapa. Itu maksimalnya berapa? Udah ketemu. Ada rumusnya. Ada. Nah, dari situ kita tinggal masukin. Oh, ada rumusnya. Ada tinggal masukin. Terus kita tinggal susun nih, tinggal bikin Excel-nya gitu. 90, 80, 70 segala macam 3% stasinya. Nah, di program misalnya hari ini intensitasnya berapa persen nih? Ya kita tinggal ngambil aja. Oh, kamu ambilnya angkatannya segini. Udah ada tabelnya. Oke. 1RM kita dapat. Terus tes yang tadi kita dapat. Korelasinya macam untuk meningkatkan atau kita menilai dia bagus tidak. Oh, jadi kan kita punya standarisasi. Ya. Misalnya di boxing itu push up-nya harus 56 tadi yang saya katakan. 56 1 menit. 1 menit. Dengan gerakan sempurna. Ya. Terus misalnya strength-nya itu 2 kali berat badan squat. Bench press-nya 1,5 kali berat badan misalnya ini, atau kita bikin sama 2 kali karena buat ada powernya ya kan. Nah, ya kita kejarnya di sana dulu, naikinnya. Nah, untuk naikin itu kan ada banyak metode. Kalau di periodisasi itu pasti kita melakukannya adalah dengan metode sirkuit. Kita bangun dulu nih muscular endurance secara keseluruhan, daya tahan secara keseluruhan, ya kan? Ketika daya tahan secara keseluruhannya udah meningkat selama di awal tuh biasanya 1 sampai 3 bulan di awal kita hajar terus, itu biasanya kita tes 1RM-nya pun juga akan naik dia. Gitu. Dari yang awal pasti naik. Nggak mungkin nggak ada kalau kita bangun fondasinya. Ini kan program pelatnas. Jadi waktu kita mencoba dia mengangkat apa tadi? 1RM. Permainan 1RM tadi terus melakukan yang full body Muscular endurance ya, sirkuit. sirkuit itu tadi itu di mana? Dalam seminggu berapa kali atau setiap hari?
Enggak, di sirkuit itu kita bisa atur kan. Kalau misalnya ada latihan fisiknya misalnya kita dapat 4 ya, 2 kali strength, 2 kali endurance misalnya. Kita bisa pakai di situ 2 kali Di strength dalam endurance ya? 1 minggu. Oh, 2 kali strength itu. 2 kali strength dalam 1 minggu. Itu dipakai buat yang umum tadi, Yang umum tadi. general otot itu. Kita mainin Untuk sirkuit itu. meningkati one RM tadi. Meningkatkan muscular endurance dulu, tapi 1RM-nya juga akan berpengaruh kan. Oh, Nggak mungkin nggak berpengaruh. Karena dibenerin juga gerakannya, karena semua dilatih ototnya. Terus otomatis kan akan menunjang yang lain. Walaupun Oke, mungkin kita belum kita breakdown mas. Nah, Kita breakdown. Waktu kita melakukan general umum itu, kita punya waktu berapa waktu per latihan? 2 jam bisa 2 jam, bisa 2 jam setengah. untuk Bisa. mendapat semua otot itu. Iya. Jadi di awalnya kan nggak langsung setnya banyak, repetisinya nggak langsung banyak. Jadi Enggak 12 itu ya? bisa Enggak lebih. 12 itu. Oh, Repetisinya bisa sampai puluhan. mulai dari ringannya dia Dari- baru nambah lagi. Nambah lagi. Oh. Jadi ada kita mainin dengan volume intensitasnya itu. Kita naik turunin supaya dapat namanya super kompensasi. Kalau ketika kita turunin, dia otot akan membangun dirinya, dia akan bagus dan inilah yang akan menjadi si muscular endurance naik atau strength-nya naik. Makanya di sela-sela tadi kan Jadi ada piramid bebannya itu naik turun ya? iya, kita Jadi ringan, mainin. main berat, baru turunin lagi. Enggak bisa. Jadi dari ringan, Middle berat. sedang, berat, ringan sekali, off, terus dia mulai lagi sedang, berat, ringan, bisa kayak gitu. Fluktuatif naik turunnya sesuai dengan fasenya itu apa. Kita mau soft gitu atau apa. Nggak Itu sampai 2 jam mas. model-model itu. Sudah lewat kalau 2 jam. Apa Karena kan total kita- waktunya? Iya. Bisa lebih, bisa 2 jam. Bener, bisa lebih karena apa? Kalau kita mau main full body, itu berarti kan ada chest, ada back. Banyak, iya benar. Ini kalau melakukan program itu semuanya 2 jam Itu lebih. bisa sampai 15 pos. Kalau Iya, kalau 15 di 100 kita misalnya mainnya di 100% ya. 100% itu bisa 15 pos. Terus setnya bisa sampai 7, 8, 9 set. Itu yang benar-benar yang udah lagi tinggi-tingginya. Ini kita pakai ini ya, functional training ya. Pakai sirkuit training ya. Ya, bisa fungsional. pakai pecah dumbbell, bisa blok bola, apapun, medicine iya. ball. Iya, yang tali. ringan-ringan. Itu untuk benerin dulu kekuatan. Oh, Ketika itu udah oke, udah naik sesuai dengan yang kita mau atau waktunya juga kita udah mau masuk di akhir persiapan khusus, di akhir persiapan umum menuju ke persiapan khusus, kita juga bisa mulai menggunakan metode ortodok, menggunakan alat-alat berat, alat besi ya. Yang arti kita udah nggak main-main lagi yang di cuma pusat-pusat aja atau sit-up. Itu udah bisa main. Metodenya ortodok. Metode ortodok itu mulai dari 60% sampai 40 sampai 60% dari 1RM yang kita ambil tadi. Misalnya band press-nya 100%-nya di 100. Saya bisa ngerti nih karena apa? Karena saya itu kan termasuk ya istilahnya udah bukan ahli ya, tapi udah ngelotok lah ilmu bodybuilding saya, sehingga memang kelihatan ada atlet profesional itu dia masuk gym hanya otot-otot tertentu yang dianggap lemah, dia perlu 1RM dia naikin, itu aja yang dia mainkan dan berat mainnya. Pernah lihat nggak pemain bola kayak Messi melakukan ini, tackle? Nah, Itu berat banget loh, berat. maka tendangan dia itu bisa dari tengah lapangan tendang sampai ke gol, karena dia lekernya berat banget. Berat. Coba kamu angkat lekernya dia, nggak bisa. Nggak bisa. Benar. Kickboxing punya instruktur pernah main leker di kemarin Turki ya, kejuaraan dunia. Mas Zuli lagi lihat dia main, terus Mas Zuli main lekernya nggak kuat. Benar. Padahal si lekernya itu enteng banget sih, Enteng. Mr. Encenjung itu main. Karena buat itu dia punya tendangan itu. Benar. Lekel itu paling mentok di mesin itu kan 100. Iya. Saya bisa 15, 4 set, 5 set. 15 repetisi ya, 4 set, 5 set. Leg press saya kan udah lama mainnya. Leg press itu kemarin terakhir 170. Yang tiduran itu apa namanya? Super leg. Itu bisa 180. Dan itu belum terlalu berat. Bisa menuhin sampai atasnya nggak ada tempat. Kayak gitu. Yang misalnya tendangannya banyak kan? Iya. Paling nggak dia melakukan hal itu enggak, Ya. bukan hal yang Jadi itu dia tadi. fondasinya kalau nggak kuat, kalau nggak bagus, kuat nggak? Enggak. Fondasi harus dibenahi. Oke ya guys, nanti kita bahas lagi tentang 1RM. Sekarang ini dulu. Berikut kita ketemu lagi. Terima kasih.